Halo rekan-rekan 5 TV, berjumpa lagi dalam liputan daring 5 News bersama saya Lulu Hasna. Liputan daring kali ini hadir informasi mengenai upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19. Salah satunya dengan cara memberikan vaksin kepada masyarakat. Diketahui saat ini pemerintah melewati tenaga medis tengah berusaha membuat vaksin COVID-19 yang kemudian akan didistribusikan massal ke seluruh wilayah Indonesia. Berikut berita selengkapnya. Vaksin corona yang akan digunakan di Indonesia saat ini sedang memasuki tahap pengembangan. Rencananya, pada tahun 2021, vaksin COVID-19 ini sudah akan didistribusikan kepada masyarakat. Secara garis besar, yang akan memperoleh vaksin ini adalah seluruh rakyat Indonesia. Tetapi, pembagiannya memang akan melewati beberapa tahap. Vaksin corona ini rencananya akan dibagikan secara gratis oleh pemerintah. Pendistribusian secara gratis ini dirasa cukup efektif melihat pasien COVID-19 di Indonesia berasal dari berbagai kalangan, sehingga target pemerintah untuk membagikan vaksin COVID-19 kepada seluruh masyarakat dapat tercapai. Meskipun begitu, untuk tetap menjaga kestabilan ekonomi Indonesia, pemerintah juga akan menyediakan vaksin mandiri secara berbayar. Vaksin mandiri berbayar ini diperuntukkan bagi mereka yang merasa mampu untuk membayar. Sembari menunggu vaksin corona selesai, tidak bisa dipungkiri banyak berita dan informasi hoax yang beredar. Selain itu, masih banyak juga masyarakat yang anti terhadap vaksin ini, dan masih banyak pula yang meremehkan virus COVID-19. Oleh sebab itu, masyarakat harus paham betul tentang vaksin dan virus corona itu sendiri, agar bisa mengerti tentang manfaat dari vaksin ini dan betapa berbahayanya virus COVID-19. Jadi kalau saya lihat sejauh ini antusiasmenya cukup tinggi. Banyak orang yang berharap vaksin segera ketemu, segera berhasil dalam penelitian ini, uji klinis tahap 3 ini, sehingga dia bisa segera dimanfaatkan dan orang-orang masyarakat tuh bisa kembali beraktivitas seperti semula. Jadi saya rasa antusiasmenya cukup tinggi. Pendistribusian itu nanti akan didahulukan pada mereka yang sangat berisiko tinggi. Yaitu pertama adalah petugas kesehatan. Petugas kesehatan tentunya yang berhubungan langsung dengan para penderita, para orang-orang yang ketularan itu, yang pasiennya. Setelah itu, sambil diberikan pada mereka, akan diberikan juga pada warga masyarakat yang di zona merah. Nah, baru kemudian yang berikutnya adalah masyarakat di zona yang lain. Sebisa mungkin kita sendiri harus punya pemahaman yang bagus. Jadi paling tidak kita bersikap bagaimana perilaku kita dulu. Kan untuk orang-orang yang seperti itu, tadi Sultan bilang tidak percaya, meremehkan, itu akan sulit kalau kita paksakan, ya kan? Ada memang otoritas punya kewenangan untuk memaksa, misalnya yang kita lihat razia masker di jalanan misalnya itu bisa dilakukan oleh pihak otoritas. Tapi kita sebagai warga masyarakat, pertama saya rasa yang perlu kita lakukan adalah memahami benar-benar apa sih ini COVID ini, apa sih, bagaimana sih nularnya gitu ya. Bagaimana supaya kita nggak ketularan. Kalau misalnya kita ketularan positif tapi tidak bergejala, kita akan berbahaya untuk siapa gitu. Kalau kita meremehkan, kalau kita ceroboh, nanti kita akan membahayakan siapa aja, apakah diri kita sendiri atau orang lain atau siapa saja. Nah, itu kita harus tahu dulu, pemahaman itu harus kuat dulu. Pembagian gratis menurut saya itu sudah benar ya langkah-langkahnya, karena dalam kondisi pandemi COVID seperti ini sudah jelas masyarakat sudah terpuruk dalam masalah ekonomi gitu ya. Jadi memang harus sebenarnya secara gratis. Kalau mau efektif seharusnya diberikan di layanan fasilitas kesehatan yang primer. Jadi harus melewati puskesmas atau rumah sakit rujukan yang COVID gitu ya. Jadi memang harus disediakan di sana. Jadi
penentuan untuk siapa yang bisa menerima vaksinnya tadi itu ditentukan tetap oleh yang berkompeten adalah dokter yang memeriksa pasien gitu ya. Jadi nggak sembarangan gitu masyarakat membeli secara bebas gitu. Masyarakat memang harus mencari informasi terbaru gitu, maksud dan informasi yang memang orang yang berkompeten memang bisa dibuktikan gitu, maksudnya memang punya kemampuan untuk memberikan informasi yang benar gitu. Jadi kalau sekarang kan sebenarnya webinar menjamur ya. Kalau masyarakat mau gitu webinar ikut gitu ya, untuk orang awam juga banyak membahas mengenai COVID gitu ya, terus pencegahannya seperti apa gitu. Nah, jadi harus mencari informasi yang benar itu kemana gitu. Nah, Baiklah rekan-rekan 5TV, sekian liputan daring kali ini. Semoga liputan ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Tetap di rumah aja dan jaga kesehatan serta keselamatan kalian. Sampai jumpa di liputan daring lainnya. 5TV, be kreatif.